Terakhir, langsung saja saya menjelaskan yang OSPF di file Cisco-nya. Di sini ada gambar topologi lengkapnya. Jadi ada 6 router R1 sampai R4 itu di backbone LAN via switch. Terus R5 ke R2 ini lewat via kabel serial, sama juga halnya dengan R4 ke R6 menggunakan kabel serial. Kemudian saya akan tunjukkan kabel subnetnya. Ini kabel subnetnya, sebentar. Oke. Nah, di kabel subnetnya jadi via FLSM dari 172.16.0.0/16 itu terdapat di R5. Nah, di R5 ini fokusnya ke 172.16.0.0/19 itu di networknya dengan interface FA0/1. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke R6. Nah, di R6 ini networknya 172.16.32.0/21 dengan interface FA0/1 dengan maxnya yang R5 tadi 224.0, yang R6 ini 248.0. Terus yang R2 ini dengan interface FA0/1 dengan network 172.16.40.0/22 dengan maxnya 252. Terus ada R5 F0/0 dengan 172.16.44.0/22, dilanjut R6 F0/0 dengan 172.16.48.0/23, terus ada R3 dengan FA0/1 dengan 172.16.50.0/23, dan yang terakhir R4 FA0/1 dengan 172.16.52.0/25. Terus dilanjut sampai ke 2 WAN ini, yaitu R5 sampai R2 serial dengan 172.16.52.128/30. Terus dilanjut juga dengan kedua WAN R4 dan R6 serial dengan 172.16.52.132/30. Kemudian saya akan lanjut di konfigurasi routernya. Yang pertama itu semua router OSPF 1 di sini untuk networknya yaitu 0000, 2555, 2555, 2555, 255. Dan subnet maxnya kurang lebih seperti ini. Dan ini berada di area 0 agar semua interface masuk ke area 0. Kemudian di priority FA0/0 seperti ini, itu menandakan bahwa ada R1 itu prioritinya 0, lalu di R2 prioritinya 255, dan R3 prioritinya 100, dan R4-nya prioritinya juga di 100. Itu menandakan bahwa R1 itu menjadi DR, R2 selalu jadi DR, R3 dan R4 ini BDR, karena router ID-nya itu lebih tinggi setelah set priority-nya. Nah, setelah itu langsung di shutdown, lalu no shutdown dengan FA0/0-nya. Setelah itu, lalu juga R1 punya loopback-nya. Ini ada loopback 1111. Ini jadi router ID yang stabil. Default route-nya ke loopback disebarkan ke via default information originate. Terus kemudian R4 dan R5 itu juga dipasangkan di clock rate 56.000 di serial DCE. Lalu saya di sini akan langsung tes uji coba di Cisco-nya dengan cara saya masuk ke R3. Lalu setelah itu ke halaman CLI saya masukkan password-nya, terus saya ketikkan show IP OSPF neighbor. Setelah itu
Di sini sudah kelihatan bahwa R2 itu statusnya full DR, jadi sudah sesuai dengan priority yang di-set. Lalu saya akan di sini lalu saya ketikkan show IP route. Show IP route. Setelah itu, di sini sudah terlihat bahwa ada entry 0 dari OSPF dan 0 bintang E2. Ini adalah default router dari R1-nya. Seperti itu. Setelah itu dan skor yang saya dapatkan di sini yaitu di angka 87%. Dan mendapatkan bahwa ketiganya itu terdapat bug yang langsung dari paket tracernya. Contohnya di static itu terdapat bug bahwa task nomor 3 itu, ini dia di task nomor 3 itu simulasi tidak autograde. Terus setelah itu di RIP itu beberapa item ISP tidak terdeteksi, dan yang terakhir di OSPF. Di OSPF-nya itu ada bug resmi di instruksi lab-nya, karena di paling bawah sudah dikasih catatan bahwa ada bug di paket tracer versi 5.1. Dan kesimpulannya semua konfigurasi sudah benar dan jaringan sudah terhubung juga. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan maupun hal yang tidak dimengerti atau penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.